Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Morigrow. Tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Setelah diperiksa penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya terkait peran dirinya sebagai talent film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan, selebgram Siskae mengaku dipaksa melakukan adegan di luar skrip. Namun dirinya tetap melanjutkan perannya karena dalam kontrak disebutkan dirinya tidak akan ikut bertanggung jawab bila ada tuntutan hukum di kemudian hari. Wacana dua poros yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 tidak kunjung menemukan titik terang. Koalisi Indonesia Maju tetap mengajukan Prabowo Subianto sebagai bakal capresnya. Sementara PDIP sebagai partai besar bersikukuh Ganjar adalah capres, bukan cawapres. Lantas, akankah wacana dua poros menjadi mandek? Koalisi besar versus partai besar tidak menemukan jalan keluar? Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita awali dari informasi pertama. Pemirsa, ada kebakaran 4 rumah di Ragunan yang saat ini terbakar, di mana ada sebanyak 4 rumah pemirsa. Diduga korsleting listrik 4 rumah kontrakan di Jalan RM Harsono Ragunan, Jakarta Selatan pada Minggu malam ludes terbakar. Belasan unit mobil damkar dikerahkan hingga petugas berhasil memadamkan api selama setengah jam. Besarnya kobaran api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan lain yang berada di sampingnya. Sedikitnya 4 rumah kontrakan terdampak dalam peristiwa ini. Selain berusaha memadamkan, sejumlah warga ini juga sempat melakukan evakuasi terhadap lansia yang berada di lingkungan tersebut dari kepulan asap. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kontrakan yang kosong. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 30 menit dan 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Baik pemirsa, berikutnya kita akan lihat sebuah gudang penyimpanan busa dan gabus di Parepare, Sulawesi Selatan yang terbakar. Asap pekat ditimbulkan terlihat hingga berkilo-kilometer dari lokasi kebakaran. Dan api dengan cepat melahap semua isi di gudang penyimpanan busa dan gabus yang terletak di Jalan Pemuda, Kota Parepare pada Senin siang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi gudang menjadi panik karena khawatir api akan menjalar ke rumah mereka. 8 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api yang akhirnya bisa dipadamkan dan tidak meluas ke sekitar gudang. Polisi telah memasang garis polisi dan juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran. Ya pemirsa, pabrik coklat PT Bumi Tangerang Mesindo Tama atau OVI yang terletak di Jalan Dipati Unhus, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten terbakar pada Senin pagi. Api mulai berkobar di pabrik coklat sekitar pukul 5 pagi. Petugas pemadam kebakaran dari UPT BPBD Kecamatan Cibodas yang mendapatkan laporan menurunkan ada sebanyak 8 unit damkar ke lokasi untuk berjibaku menjinakkan api. Api dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian. Api kemudian dapat dijinakkan, namun sejumlah ruangan seperti ruang kantor dan juga ruang produksi harus hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dan pemirsa, hari ini pihak penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya kembali memanggil sejumlah saksi yang menjadi talent ataupun juga pemain dari film porno yang diproduksi oleh sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan. Dan juga hadir memenuhi panggilan adalah salah seorang selebgram, Siskai. Setelah sempat mangkir dari pemeriksaan, hari ini selebgram Siskai memenuhi panggilan penyidik. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Siskai mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik, termasuk mengenai peran dirinya sebagai talent dalam film porno. Karena emang kerja juga sih, jadi jadi BA ya? BA ya? Ya, BA, les BA gitu. Tangannya Gitu. Teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah datang ke sini. Aku belum tahu ya persiapan pertanyaannya seperti apa saja, tapi yang pasti aku sudah menyiapkan diri dan bukti untuk kuberikan dan kujelaskan kesaksianku kepada para penyidik. Begitu. Oh tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa 12 orang yang merupakan talent atau pemeran film-film porno yang diproduksi oleh Irwan Syah. 8 talent wanita dan 4 talent pria diperiksa secara bergantian pada Selasa lalu. Salah satu saksi yang juga artis film dewasa, Meli, mengaku terpaksa menjadi pemeran karena diteror sang sutradara. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno. Peran para tersangka diantaranya sebagai produser, pemilik website, hingga pemeran. Setelah lebih dari 6 jam memberikan keterangan, Siskai akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan. Sebelumnya, Siskai tidak menghadiri pemeriksaan karena tengah menjalani pekerjaan di Kamboja. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Ya, kita perbarui informasi terkini dari Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan kami Yohana Gabriela di sana. Yohana, selamat malam. Seperti apa kemudian jalannya pemeriksaan Siskai pada hari ini? Ya, malam Agita Putri dan pemirsa, usai sudah pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam terhadap selebgram Siskai yang memenuhi panggilan pihak kepolisian sebagai saksi atau sebagai pemeran. Nah, tadi ia mengaku ada sebanyak 48 pertanyaan yang dicecar. Dirinya pun tiba pada pukul sekitar 9:55 atau jam 10 pagi tadi dengan membawa barang bukti, yaitu adalah skenario ataupun skrip yang ia dapatkan pada saat pembuatan film. Lalu yang kedua adalah surat perjanjian antara tim legalnya bersama dengan tim produksi film tersebut. Nah, selain itu ternyata diawali ini perkenalan antara produser dan Siskai ini berawal dari kirim pesan produser terhadap Siskai yang sebetulnya telah diabaikan beberapa kali, telah lama begitu, hingga akhirnya ditanggapi usai sang produser ini menuliskan sinopsis mengenai film religi. Begitu hingga akhirnya Siskai pun menerima tawaran tersebut. Dan akhirnya pembuatan ini pun dieksekusi, pembuatan film ini pada bulan Ramadan dan dilakukan selama 3 hari lamanya. Dan Siskai pun ternyata juga mengaku dirinya ini dipaksa karena tidak mengira bahwa akan menjadi berbeda eksekusinya dengan apa yang dikatakan di awal, dan akhirnya memenuhi adegan tersebut karena dirinya mengakui telah dibayar senilai 10 juta rupiah. Kalau yang sebelumnya dari pemeran-pemeran lainnya dibayar sekitar kurang lebih 1 hingga 2 juta rupiah, dirinya ini dibayar sekitar 10 juta rupiah. Nah, selain itu perlu diketahui juga pemirsa bahwa Siskai ini meskipun adanya perbedaan perjanjian, tetapi dirinya ini tidak merasa dirinya sebagai korban, melainkan merasa dirinya dieksploitasi karena sebetulnya setelah pembuatan film tersebut produser masih membuat film-film lainnya yang menggunakan judul Siskai yang sebetulnya tidak ada dirinya dalam film tersebut. Dan pemirsa,
saat ini kami masih menunggu terhadap pemeriksaan 2 pemeran lagi karena memang total ini ada sebanyak 16 pemeran. Sudah diperiksa sebanyak 14, masih tersisa 2 lagi. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian ini masih berusaha mengidentifikasi di mana lokasi dari kedua pemeran lainnya. Nantinya setelah itu pada minggu ini pihak kepolisian juga telah memanggil sebanyak 6 saksi ahli atau 6 ahli, yaitu 2 dari ahli pidana, 2 dari ahli pornografi, dan 2 dari ahli IT. Untuk itu, Agita dan Putri, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Yohana, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu perkembangan mengenai kasus ini. Selamat bertugas kembali, Yohana. Ya. Dan berikutnya kita masih punya ada kabar menarik lagi ya kita. Ya, betul sekali Putri dan juga pemirsa. Kita punya informasi terkait dengan Polda Jawa Tengah yang sudah membeberkan hasil otopsi dari Brigpol Setio Herlambang yang merupakan ajudan dari Kapolda Kalimantan Utara, pemirsa. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu mengatakan otopsi dilakukan hari Sabtu mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Hasil otopsi menyebutkan penyebab kematian karena luka tembak pada dada kiri. Tembakan tersebut menembus jantung dan paru-paru dan mengakibatkan pendarahan hebat. Adapun tim yang melaksanakan otopsi adalah Kabidokes Polda Jawa Tengah beserta dokter yang ada di Dokes Polda dan juga didampingi Inavis serta Lafor. Dari hasil otopsi yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Tengah, kematiannya akibat luka tembak di dada sisi kiri yang menembus ke jantung dan paru mengakibatkan pendarahan hebat. Selesai otopsi, jenazah langsung dibawa ke Weleri, Kabupaten Kendal untuk dimakamkan. Bribtu Setio dimakamkan secara kedinasan di tempat kelahirannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Rianto, sopir truk yang mengalami remblong di Simpang Bawen pada Sabtu petang kemarin, ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini berdasarkan hasil gelar perkara olah tempat kejadian kecelakaan. Sementara itu hingga saat ini 17 korban luka yang masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit di Kabupaten Semarang. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan olah kejadian perkara, Agus Rianto, sopir truk maut yang mengalami remblong pada Sabtu petang kemarin di Simpang Bawen, ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada Agus Rianto ini dilakukan setelah Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang menggelar olah tempat kejadian kecelakaan dengan teknologi 3 dimensi atau Traffic Accident Analysis. Ketidaksesuaian SIM yang dimiliki Agus Rianto juga menjadi salah satu faktor penetapan sebagai tersangka. Sopir hanya memiliki SIM A yang bukan untuk mengendarai kendaraan berat. Gelar perkara sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ya. Dari sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk juga korporasi dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Apakah maintenance-nya bagus atau tidak dilakukan, itu bisa dipidanakan pasal 315. Penyelidikan kasus kecelakaan yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka sopir, namun juga akan memeriksa kelayakan kendaraan yang digunakan. Sementara itu, hingga saat ini 17 korban luka-luka masih mendapatkan perawatan di 3 rumah sakit di Kabupaten Semarang. Dari 17 korban selamat tersebut, 2 diantaranya saat ini mendapatkan perawatan yang cukup intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan.
Baik pemirsa, berikutnya kami akan bawa Anda untuk bisa melihat, ini merupakan gambar eksklusif yang kami dapatkan proses penangkapan dari seorang muncikari yang dikenal juga dengan nama Ica, yang memang korban-korbannya yang dijerat ataupun dijual oleh muncikari ini adalah wanita ataupun gadis-gadis berusia belasan tahun. Sementara sang muncikari sendiri ini juga berusia 24 tahun. Kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan nanti akan kami tayangkan juga pembahasan mengenai hal ini. Inilah proses penangkapan. Dan Ica ini disebut sebagai muncikari karena memang menawarkan baik secara langsung maupun melalui layanan seksual dengan korban anak di bawah umur. Modusnya Ica ini menjerat para anak tersebut dengan hutang agar terikat. Penangkapan muncikari yang diduga melakukan praktek prostitusi pada anak di bawah umur ini terjadi di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan pelaku ini merekrut anak perempuan yang keluarganya tidak harmonis atau broken home dan tidak mendapatkan perhatian orang tua. Pendekatan ini tentunya dilakukan untuk bisa memuluskan upaya muncikari ini dalam merekrut para korbannya. Jadi, muncikari ini kemudian melihat peluang saat melihat dan juga berkenalan dengan anak-anak broken home yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, kemudian juga yang pergaulannya juga bebas dan tidak mendapatkan pengawalan ataupun bimbingan, sehingga kemudian muncikari bernama Ica yang berusia 40 atau 24 tahun maksud saya. Nah, ini kemudian melakukan pendekatan dan juga memberikan pinjaman, sehingga kemudian anak-anak tersebut memiliki hutang dan menggantinya ataupun juga membayarnya dengan menjadi atau menjajakan seks bebas dengan Ica ini sebagai muncikari mereka. Dan kita akan dengarkan bagaimana keterangan dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Paksa penangkapan terhadap tersangka FEA yang bertindak sebagai muncikari di sana, dan juga kita mengamankan anak korban. Anak korban di sini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang terjadi. Dari situ kemudian kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk status tersangka FEA telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dan sudah kita koordinasikan juga dengan P2TP2A DKI Jakarta, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk menindaklanjuti penanganan lebih lanjut terhadap dua anak saksi atau anak korban di sini, yang anak yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana terjadi, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan sampai saat dilakukan. Ya, baik Agita dan juga pemirsa, untuk bisa menyoroti mengenai kasus ini, kita akan langsung saja mengundang narasumber kami pada malam hari ini, seorang kriminolog yang juga memberikan perhatiannya, concern kepada hal-hal yang berbau dengan parenting. Kita akan lihat bagaimana pandangan dari Mbak Hanifah Hasna. Silakan Mbak Hanifah Hasna bergabung juga dengan kita di sini. Selamat malam Mbak Hanifah. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanifah, ini kan yang terjadi begitu miris kalau kita lihat. Muncikarinya muda, 24 tahun, gadis-gadis yang dijeratnya juga muda, usia belasan tahun. Hancur rasanya masa depan mereka. Ya, jadi berarti kan begini, mereka, si mucikarinya itu bisa membaca kebutuhan pasar. Jadi kan ada permintaan, dia melihat ada anak-anak yang galau, anak-anak yang tidak kuat kepribadiannya, mungkin dia bisa menunjukkan dirinya sendiri nih. Jadi bukan hanya karena faktor dari luar, tapi faktor dari pribadi anak ini. Dengan cara apa? Dengan dia menunjukkan bahwa dia galau, dia kesepian, tidak dekat dengan orang tua. Ini yang diperhatikan oleh orang-orang di luar sana. Bahkan mereka yang lebih profesional, mereka mempelajari kondisi psikologis anak-anak ini. Jadi mereka nggak random mencari anak yang bisa dijual, tetapi mereka terfokus kepada anak-anak yang benar-benar mereka itu dalam kondisi yang tidak baik sehingga bisa dijual. Oke, artinya anak-anak tersebut yang kemudian sudah secara pemetaan sudah disasar begitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Iya, dan mereka itu sebetulnya menunjukkan diri bahwa mereka memang bisa untuk dijual. Baik. Karena anak-anak dengan kepribadian yang kuat, mereka tidak akan menunjukkan diri bahwa mereka murah dalam tanda kutip ya, dan dia dalam kondisi yang galau, tidak dekat dengan orang tua, dan dia biasanya menunjukkan diri dengan pose-pose atau curhatan-curhatan yang mengandung kesepian.
Baik, artinya kalau mereka para korban, calon korban ini kemudian men-share cerita mereka, cerita pribadi mereka, kegalauan mereka di media sosial. Nah, ini kemudian bisa menjadi peluang bagi para pelaku-pelaku mucikari ini. Mungkin yang sekarang ketahuan adalah Ica, tapi banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Nanti kita bahas, Mbak Hanifah, dan juga nanti kita akan dapatkan perkembangan terbaru dari pihak Polda Metro Jaya mengenai kasus ini sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Anda tuh bisa melihat fakta dari kasus mucikari prostitusi online Jakarta. Nama pelaku ini adalah Ica atau FEA, inisialnya. Kemudian Ica ini menjadi tersangka kasus prostitusi dan tindak pidana penjualan orang. Kemudian juga dilakukan penangkapan di wilayah Johor Bahru, ini dia, pada 24 September di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian kita juga akan lihat apa saja data-data mengenai kasus ini. Nah, ini dia, ada 21 anak yang direkrut oleh Ica, diperkerjakan sebagai PSK, pekerja seks komersial. Usianya tadi Anda sudah tahu, belasan tahun. Nah, bahkan ia juga menjual anak perawan dengan harga 7-8 juta per jam. Kemudian aksinya dilakukan sejak April 2023. Dan kita akan lihat lagi. Mendapat bagian 50% dari setiap transaksi korban dengan para pelanggan atau para konsumen yang didapatkan oleh Ica ini. Tersangka menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga kita lihat fakta berikutnya, modus pelaku adalah menjerat korban dengan hutang agar tidak terikat. Jadi korban-korban ini kemudian dipinjami uang oleh Ica, tapi kita mungkin akan tahu lebih banyak lagi sebenarnya bagaimana cara Ica ini mulai dari mendapatkan korban-korbannya, merekrutnya, kemudian menjajakannya. Nah, ini dia ditawarkan lewat media sosial, ada Twitter atau X, kemudian juga dengan media Telegram. Masih bersama Mbak Hanifah Hasna yang akan menyoroti mengenai hal ini. Anda juga bisa lihat barang bukti apa saja yang disita oleh pihak kepolisian, tapi juga sudah terhubung dengan kita Kombes Pol Adi Syafri selaku Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Ade. Pak Ade bisa mendengar saya? Baik, Pak Ade mohon maaf sepertinya suaranya masih di mute. Saya masih belum bisa mendengar suara Pak Ade. Baik, Pak Ade. Assalamualaikum Mbak. Selamat posisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ade, kami sudah bisa mendengar suara Pak Ade dengan jelas. Pak, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami bagaimana cara pelaku ini kemudian menemukan para calon korbannya atau wanita-wanita yang akan dijajakan sebagai PSK, dan yang lebih menarik lagi buat kita telusuri lebih dalam, bagaimana caranya dia kemudian menjeratnya dengan hutang atau dengan bentuk pinjaman, Pak Ade, silakan. Jadi gini Mbak, jadi berangkat dari hasil patroli cyber yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, di mana ditemukan di sana ada akun Twitter yang dikelola oleh tersangka FEA, dan di sana diakses sebuah layanan seksual ataupun mengeksploitasi anak secara seksual, dan kemudian dicantumkan di sana nomor kontak line maupun telegram dari tersangka FEA, yang itu yang kemudian dapat diakses oleh para kliennya untuk lebih lanjut. Kemudian tersangka FEA ini kemudian akan mentransmisikan beberapa anak di bawah umur dengan foto yang ditransmisikan, termasuk dengan tarif yang dikenakan oleh tersangka FEA. Adapun tersangka FEA dalam merekrut para anak korban atau anak yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana yang terjadi ini berawal dari jaringan tersangka FEA ini yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan untuk mengembangkan terhadap jaringan maupun pelaku lain dalam dugaan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai korban ini, Mbak. Jadi jaringan ini merekrut para korbannya ini berangkat dari pergaulan ataupun teman-teman dari anak korban ini, dan itu kemudian dikenalkan kepada tersangka FEA, kemudian oleh tersangka FEA ini kemudian ditawarkan di akun Twitter yang dikelola oleh tersangka FEA ini, Mbak. Baik,
Mengatakan ini jaringan, artinya banyak sekali Pak yang terlibat dalam rantai ini. Apakah memang kaki tangan dari FEA atau seperti apa bentuk hubungan antara Eva dengan para pelaku-pelaku lainnya yang membawa orang atau membawa anak korban kepada pelaku ini Pak? Betul Mbak, jadi tersangka FEA ini mempunyai jaringan, ada yang bertugas untuk merekrut atau mencari para anak-anak yang masih di bawah umur ini, kemudian jaringan ini kemudian menghubungi tersangka FEA untuk kemudian ditawarkan oleh tersangka FEA ini melalui akun Twitter yang dikelola oleh tersangka FEA ini. Baik. Di mana dari penawaran yang dilakukan oleh tersangka FEA ini dibuat 2 klaster, yaitu yang PW atau perawan ataupun non perawan, di mana untuk perawan oleh tersangka FEA ditawarkan di angka 7 sampai 8 juta, sedangkan untuk yang non perawan ditawarkan di harga 1,5 juta. Pak Ade, anak-anak korban ini mereka melakukan ini karena memang mau, keinginan sendiri, atau dalam kondisi terpaksa, dalam ancaman, atau kalau yang kami dapatkan informasi juga dalam ancaman ataupun tekanan karena faktor hutang tadi Pak? Jadi yang pertama yang kita dapatkan fakta dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, ini berangkat dari para korban anak ini di lingkungan pergaulannya, kemudian bertemu dengan orang-orang yang merupakan jaringan daripada tersangka FEA ini karena himpitan ekonomi, seperti itu, kemudian ditawarkan oleh jaringannya ini untuk bisa bergabung dengan layanan prostitusi online yang dikelola oleh tersangka FEA ini. Ketika kemudian anak-anak tersebut mau, baru kemudian oleh tersangka FEA ini kemudian ditransmisikan, diiklankan melalui akun Twitter yang dikelola oleh tersangka FEA ini. Seperti itu Mbak. Pak, bagaimana proses memasarkannya? Tadi kami ingin sekali mengetahui bagaimana menggait anak-anak ini, kemudian juga apakah anak ini memang sukarela atau dalam tekanan, karena yang kami dengarkan tadi adalah anak-anak ini kemudian diberikan pinjaman. Tapi Pak Ade mengatakan bahwa memang ada kesulitan soal materi keuangan. Apakah semua anak korban ini memang kondisinya adalah kondisi ekonominya memang memprihatinkan Pak? Atau sebenarnya apa? Atau jangan-jangan anak-anak korban ini adalah merupakan anak dari orang tua yang cukup mampu tapi tidak memberikan perhatian sehingga kemudian ia mencari uang ataupun juga mencari materi dengan caranya sendiri? Untuk sementara ini dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, didapatkan fakta bahwa anak-anak ini dalam himpitan ekonomi sehingga kemudian bertemu dengan orang-orang yang berjaringan yang merupakan teman pergaulan anak-anak ini sebenarnya, kemudian jaringan ini kemudian menginformasikan kepada FEA dan dikenalkan dan kemudian dieksploitasi secara seksual melalui media sosial, dalam hal ini adalah akun Twitter yang dikelola oleh tersangka FEA. Seperti itu Mbak. Pak Ade, berapa jumlah pinjaman Pak yang dipinjamkan oleh pelaku ini kepada anak-anak tersebut Pak sebenarnya, sehingga mereka merasa dalam tekanan? Jadi perlu kami luruskan di sini Mbak, jadi sebenarnya ini bukan dijerat dengan hutang, namun anak-anak ini awalnya kemudian bertemu dengan orang-orang yang merupakan jaringan dari tersangka FEA ini, menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan himpitan ekonomi yang menimpanya, kemudian oleh jaringan ini kemudian ditawarkan apakah bersedia untuk bergabung dengan layanan prostitusi online yang dikelola FEA, baru kemudian dikenalkan dan kemudian diiklankan lewat akun Twitter milik FEA ini. Baik Pak Ade, kami cukup clear mengenai hal ini karena sempat simpang siur, bahkan kami sempat kembalikan informasi bahwa ini awalnya dijerat lewat hutang, ternyata tidak dikatakan oleh Pak Ade. Tadi kami sudah dapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Terima kasih Pak Ade untuk informasinya. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali Pak Ade. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanifa, bagaimana kemudian kalau melihat hal ini? Apa yang membuat anak-anak tersebut kemudian, karena memang satu faktor ekonomi, tapi ada faktor kurang perhatian dikatakan oleh Mbak Hanifa, atau ada mungkin hal lain sehingga membuat mereka cukup berani untuk bisa nyemplung ataupun juga menerima tawaran seperti ini menjadi PSK? Oke, baik. Sebetulnya anak-anak kita itu dalam kondisi dia menjadi komoditas trafficking untuk tujuan seksual. Kenapa anak-anak? Karena ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang membutuhkan itu. Bahkan ada keyakinan tertentu ketika dia berhubungan dengan anak yang masih gadis, dia akan mendapatkan sesuatu gitu ya, misalnya kekayaan atau
atau apalah gitu yang ada kaitannya dengan kepercayaan seperti ini. Ada kepercayaan seperti itu. Artinya si mucikari ini membaca kebutuhan masyarakat bahwa dengan menjual anak-anak dengan usia muda ini akan mendapatkan hasil yang besar. Artinya ini adalah organisasi yang situasional. Dia membaca kebutuhan masyarakat dan dia mencari orang-orang itu. Terbukti dari tadi itu, dia menemui korban-korban, kalau kita boleh mengatakan dia korban ya karena dia masih anak, terus dia dekati tuh. Sebetulnya ketika anak-anak itu dekat dengan orang tuanya, dia akan menyampaikan segala macam permasalahan kepada orang tua atau orang-orang terdekatnya. Tetapi karena tidak ada kedekatan dengan orang tua, makanya ketika dia didekati oleh kakak-kakak atau abang-abang, dia akan mudah sekali menyampaikan kegalauannya. Dan bukan kebetulan, jadi faktor terbesar dari anak-anak yang dilacurkan ini adalah faktor ekonomi kebetulan. Sehingga orang-orang ini akan mencari anak-anak dengan kekurangan ekonomi untuk menjerat. Walaupun tidak menjerat dengan hutang, tapi dari tahun ke tahun sebetulnya Mbak Putri, kejadian seperti ini tuh selalu berulang. Sudah sering hal ini, kalau temuan di lapangan Mbak Hanifa. Dari saya menangani trafficking ini udah belasan tahun saya menangani, dan ini ada lagi. Berhenti ketika kita pandemi. Jadi perdagangan orang itu melalui online. Ketika pandemi selesai, dari online menjadi offline. Karena yang kemarin dijual secara online, itu sekarang menjadi offline. Berarti ini kan kembali ke masa sebelum pandemi. Artinya apa? Ketika kejahatan terjadi berulang kali, berarti ada 4 hal yang sebetulnya nggak selesai. Yang pertama, aturan yang tidak disosialisasikan. Jadi yang pertama aturan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga adalah fasilitasi, yang keempat adalah sanksi. Aturan adalah sesuatu yang sudah dibuat pemerintah bahwa seseorang yang menjual atau memperdagangkan orang itu hukumannya selama sekian tahun dengan denda sekian tahun. Udahkah disosialisasikan? Disosialisasikan kemana? Sampai ke akar yang terendah. Siapa itu akar rumput? Itulah masyarakat, adalah keluarga. Disampaikanlah ke sekolah, ke pengajian, sehingga para orang tua bisa menyampaikan ke anak. Yang ketiga fasilitasi. Anak-anak ini sebetulnya kenapa sih sangat membutuhkan uang yang banyak? Apakah karena di media sosial sudah sedemikian hedon sehingga anak-anak membutuhkan uang sebanyak itu? Gitu. Yang terakhir adalah sanksi. Apakah kepolisian, apakah pemerintah selama ini sudah memberikan sanksi yang tegas, bukan malah membuat anak-anak yang salah atau anak-anak berperilaku menyimpang ini menjadi seorang duta. Baik Mbak Hanifa. Dari kata duta ini membuat orang-orang yang menyimpang atau tidak memiliki kemampuan apapun merasa dia harus melakukan sesuatu pun sesuatu yang negatif untuk menjadi duta. Baik, ini menurut saya adalah sanksi yang kurang tepat. Harusnya sanksi adalah menggetar jerakan. Baik, kita dapatkan poinnya mungkin, tapi juga karena waktu terbatas, kita dapatkan pesan dari Mbak Hanifa ini bisa menjadi concern baik pada pihak penegak hukum ataupun juga orang tua untuk bisa lebih mengawasi anaknya sehingga juga tidak ada celah untuk terjadi hal seperti ini. Mbak Hanifa, terima kasih sudah berbagi concernnya dengan kami. Dan pemirsa, kita akan masih kembali ke hadapan Anda dengarkan kabar-kabar menarik lainnya termasuk juga perbincangan mengenai peta dari koalisi politik menjelang pemilu 2024. Sempat gencar kemarin kita mendengar jangan-jangan kemudian Prabowo ini akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo begitu. Tapi ternyata sepertinya peluang untuk hal itu terjadi semakin tipis. Kita akan lihat nanti kemungkinan dua poros-poros apa saja saat lagi. Bak kata pepatah, jauh api dari panggang. Begitulah kira-kira ilustrasi mengenai wacana dua poros koalisi besar Ganjar Pranowo Prabowo Subianto atau sebaliknya Prabowo Subianto Ganjar Pranowo akan berhadapan dengan koalisi Anies Muhaimin. Skenario bergabungnya koalisi pengusung Ganjar dengan koalisi pengusung Prabowo kini sudah tak lagi menjadi primadona di ruang publik. Bisa dibilang kubu Ganjar dan kubu Prabowo sama-sama siap bertempur untuk berkompetisi di Pilpres 2024 nanti. Walau hingga hari ini partai pendukung Ganjar dan partai pendukung Prabowo sama-sama belum mengumumkan bakal calon wakil presiden, namun kedua kubu memang sepertinya tak saling tertarik untuk digabungkan.
Walau akan ada 3 poros pengusung capres, namun dari hitung-hitungan elektabilitas, tak sedikit yang menganalisa kompetisi Pilpres sesungguhnya antara Ganjar versus Prabowo. Dengan catatan, elektabilitas Anies Muhaimin di bawah 20%. Ya, hingga kini wacana 2 poros yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 memang tak kunjung menemukan titik terang. PDI Perjuangan sebagai partai besar bersikukuh mengusung Ganjar sebagai capres, bukan cawapres. Begitu juga Koalisi Indonesia Maju alias koalisi besar tetap mengajukan Prabowo Subianto sebagai bakal capresnya, bukan cawapres. Lalu, akankah wacana 2 poros menjadi mandek? Dan koalisi besar versus partai besar tidak menemukan jalan keluar. Dan Pilpres 2024 bisa dikatakan kompetisi poros Ganjar versus poros Prabowo. Atau kompetisi partai besar melawan koalisi besar. Benarkah demikian? Tim TV One mengabarkan. Memang kemarin sempat gencar terdengar wacana ataupun isu, wah pemilu 2024 akan ada 2 poros nih, yaitu Prabowo Subianto, kemudian berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang akan berhadapan dengan pasangan Amin. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, isu tersebut lama-lama menguap karena masing-masing pengusung bakal calon presiden, yaitu yang mengusung Prabowo ataupun juga Ganjar Pranowo, masing-masing kekeh, masing-masing konsisten dan juga masing-masing yakin percaya diri bahwa calonnya akan meraih kemenangan. Sehingga kemudian banyak juga yang mengatakan jangan-jangan kemudian namanya 2 poros ini adalah Koalisi Indonesia Maju berhadapan dengan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Maka itulah yang juga menjadi judul kami, yaitu koalisi besar versus partai besar. Nah, bagaimana kemudian pandangan dari partai-partai PDIP nanti akan memberikan suara Gerindra juga dan juga pengamat politik yang sudah hadir bersama saya, Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, alhamdulillah sehat selalu. Baik, selamat malam Mas Adi. Nah, selain Mas Adi juga sudah bersama kita secara daring yang mewakili suara Gerindra juga, yaitu ada Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, selamat malam. Pengamat politik nomor 1 di Indonesia, Adi Prayitno. Baik, dan selain Bang Andre juga akan bergabung Bang Eriko Starduga, mewakili PDIP, tapi juga masih kita akan tunggu kebersamaannya. Tapi Bang Andre, ini judul yang kami pilih ini adalah koalisi besar versus partai besar. Yaitu koalisi besar yang kita maksudkan, sudah sempat saya jelaskan tadi, Koalisi Indonesia Maju. Jadi benar nih ya Bang Andre ya, sudah tertutup nih yang namanya akan digandengkan, akan dipasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Karena sepertinya 2 partai ini benar-benar atau 2 koalisi ini akan berani untuk bisa head to head, begitu Bang Andre? Begini ya Putri, ini kan wacana 2 poros itu bukan dari kami, tapi dari koalisinya Mas Anies. Ya, silahkan tanya ke Gus Jazil. Nah, di koalisi kami saja saat ini kami fokus pertama melakukan konsolidasi, yang kedua mempersiapkan tim pemenang, yang 3 mempersiapkan strategi pemenangan. Yang keempat, program-program keberlanjutan Pak Jokowi apa saja yang akan kita jadikan program-program maknyos untuk percepatan pembangunan. Yang kelima, kita akan berunding musyawarah untuk mufakat untuk menetapkan calon wakil presiden. Itu yang ada di agenda Koalisi Indonesia Maju. Kami tidak pernah berpikir, karena memang nggak ada pembahasan di kami. Karena pembahasan itu ada di pernyataan Gus Jazil, lalu teman-teman media dan wartawan yang menyampaikan hal itu kepada kami. Kalau dipaksakan terus terang kan tentu sangat rumit ya. Karena di satu sisi Pak Prabowo sudah calon presiden, di koalisi kami Mas Ganjar juga sudah calon presiden. Kalau dipaksakan sangat sulit dan rumit dan nyaris mustahil. Jadi fokus kami sekarang adalah bagaimana mensolidkan Koalisi Indonesia Maju dan bagaimana program kerja yang kita sudah susun bisa kita laksanakan sambil para ketua umum akan musyawarah untuk mufakat menentukan calon wakil presiden. Begitu Putri. Baik, Mas Adi, sudah sulit kalau dikata wacana itu tadi disatukan begitu karena masing-masing sudah punya keyakinan masing-masing bakal calonnya bisa menang dalam pemilu 2024. Ya, sebenarnya saya termasuk yang cukup meyakini bahwa di Pilpres 2024 kalau melihat konfigurasi politik hari ini memang sangat mungkin hanya 3 poros ya. Porosnya Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Itu kan bacaan awam, seakan-akan hanya poros inilah yang kemudian fix dan firm.
Tapi kita tidak pernah tahu, Putri, bahwa soal poros politik nanti in the end of the day-nya yang mendaftarkan ke KPU ini kan soal bagaimana kepentingan elit. Kalau elit-elit yang mengorkestrasikan, kalau elit-elit yang menentukan, maka poros-poros yang ada hari ini tuh bisa berubah. Dari 3 bisa jadi 2. Siapa yang bisa menyangka misalnya koalisi Indonesia Bersatu bubar. Dulu koalisi semut merah antara PKB dan PKS bubar. KKIR antara PKB dan Gerindra juga bubar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita meletakkan politik itu adalah soal seni kemungkinan, maka sangat mungkin di 2024 hanya akan ada 2 poros, dan itu semua yang menentukan elit, bukan rakyat, bukan suara publik. Tapi kan orang bertanya, kalau 2 poros kira-kira siapa? Skenario pertama, mungkin Ganjar Pranowo sama Prabowo Subianto, atau Prabowo dan Ganjar ini bersatu melawan koalisinya Amin. Kan itu yang terjadi. Problemnya adalah kalau Ganjar dan Prabowo dan Ganjar, ini kan bertanya siapa orang yang nomor 2? Betul. Dua-duanya nggak mungkin nomor 2. Sampai saat ini, keduanya ini cukup confident bisa bertanding di 2024. Oleh karena itu deadlock. Maka tidak mungkin menyatukan 2 kubu ini melawan Amin. Maka kemudian muncul skenario yang kedua, yaitu bahwa yang akan head to head di 2024 adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Maka yang bubar itu adalah Amin. Kenapa yang kemudian bubar itu Amin? Misalnya, karena faktor elektabilitas pasangan Amin ini rendah. Misalnya Gus Muhaimin kemarin tiba-tiba dipanggil oleh KPK. Ada persoalan hukum yang kita tidak pernah tahu. Apakah status hukumnya hanya sebatas pemanggilan kemarin, atau apalah nanti di kemudian hari, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau ditanya iman politik mereka, bahwa koalisi Amin solid, PKS, kemudian Nasdem, dan Nasdem. Kemudian yang satu lagi adalah PKB. Mereka tidak akan goyang iman politiknya sampai hari ini. Oleh karena itu, di tengah ketidakmungkinan ini, saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, kok rasa-rasanya 2 poros ini agak sulit ya untuk bisa diwujudkan. Ini semacam utopisme yang pada level implementasi agak rumit untuk kita terima dengan akal sehat tentu saja. Karena kalau melihat infra dan suprastrukturnya, poros-poros politik yang saat ini sama-sama mengeras, sama-sama solid, dan susah untuk diotak-atik. Tapi ingat Putri, kalau ada kekuatan elit yang mengintervensi ini semua, kelompok-kelompok politisi yang selama ini tidak pernah dijangkau oleh suara publik, maka sangat mungkin 2 poros itu akan bisa terwujud. Sampai di situ mungkin Mas Adi, kita nanti akan bahas mengenai kemungkinan-kemungkinannya, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Sepertinya sudah ada narasumber kami yang ketiga yang juga bergabung dalam perbincangan ini, Bang Eriko Sutarduga, mewakili suara PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Eriko. Malam, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Eriko. Bang Eriko, memang judul pada malam hari ini sengaja kami pilihkan. Ini koalisi besar versusnya partai besar. Sepertinya kalau orang-orang yang mewacanakan 2 poros, nah itulah yang terjadi pada pemilu 2024, yaitu koalisi besar yang dimaksudkan adalah koalisi Indonesia Maju plus partai besar PDIP yang kemudian mengusung calonnya yaitu Ganjar Pranowo. Bang Eriko melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya sah-sah saja kalau ada prediksi seperti ini. Saya juga di awal bulan ini sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar 3 poros, tapi bisa saja menjadi 2 poros. Walaupun kalau secara jujur 2 poros ini tentu kemungkinannya lebih kecil daripada 3 poros. Dan ini bukan saja tidak mungkin, mungkin saja. Hanya persoalannya, kalau ini 2 poros ditafsirkan bahwa antara 2 poros ini bergabungnya poros Mas Ganjar, poros kami dengan poros Pak Prabowo atau Gerindra, ya saya harus secara jujur menyampaikan ini kan memang kemungkinan itu sangat-sangat super kecil. Kenapa? Karena memang di Kongres ke-5 PDI Perjuangan sudah menetapkan kepada Ibu Megawati untuk bisa menentukan calon presiden yang akan nanti diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, begitu juga dengan poros dari Pak Prabowo. Nah, apakah ini memungkinkan untuk semua menurunkan ininya? Ya, kalau dari
dari PDI Perjuangan secara jujur ya kami belum pernah melihat hal seperti ini, dan juga memang mekanisme yang diberikan oleh partai kepada ketua umum ya memang menjadi calon presiden. Nah, apakah dari pihak katakan pihak Bung Andre, pihak Pak Prabowo mau menjadi calon wakil presiden? Nah, ini juga kan kemungkinan ini juga bukan tidak mungkin, tapi kan sangat kecil juga kalau dilihat dari pembicaraan-pembicaraan yang selama ini. Tapi bisa saja dua poros, bukan berarti dua poros katakan bergabungnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi bisa saja dua poros ini kan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo, tetapi poros ketiganya yang tidak terjadi itu kan bisa saja, mungkin bukan tidak mungkin, Mbak. Namanya di dalam dunia politik seni dari segala kemungkinan, the art of possibilities. Jadi ya kita juga harus melihat kemungkinan itu juga, seperti itu, Mbak. Ya, kalau Bang Eriko mengatakan bahwa bisa dua poros, koalisi tiganya yang kemudian tidak ada begitu kan, itu kenapa, Bang? Melihatnya seperti apa? Analisanya bagaimana kalau lihat peta kekuatannya? Ya, sekarang begini, coba kalau kita lihat, sudah hampir pasti terjadi pada waktu itu, sudah ada surat menyurat, katakanlah, ya mungkin kalau dikatakan akad nikah ya mungkin tidak bisa seperti itu juga dikatakan, tetapi kan sudah fix, sudah bersama-sama, tetapi kan bisa juga tidak terjadi. Apakah ini juga mungkin saja nanti di dalam menjelang pendaftaran atau pendaftaran yang kurang lebih 1 bulan lagi kan bisa saja ada yang berubah, ya jangan-jangan nanti bergabung bersama kami atau bergabung bersama porosnya Pak Prabowo, kan kita tidak tahu. Ini kan perkembangan sangat menarik, apalagi kalau dari hasil survei misalnya. Hasil survei dari keinginan kepada Bapak Presiden Joko Widodo maupun meneruskan dari program Riau itu kan sangat tinggi, 82%. Nah, kalau ini misalnya katakan poros kami dan poros Pak Prabowo sudah kurang lebih di angka 40% masing-masing atau lebih dari itu, tentu ya poros ketiga ini kan semakin mengecil, bisa saja berpikir untuk kemudian nah kenapa tidak bergabung saja bersama dua poros yang lain. Nah, ini kan sesuatu yang memungkinkan. Jadi artinya yang mau saya sampaikan di sini kepada kita semua, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa dua poros itu bukan berarti harus porosnya Pak Prabowo, porosnya kami Mas Ganjar bergabung, bukan seperti itu saja, tetapi bisa saja dari poros lain yang bergabung kepada kami dan kepada porosnya Pak Prabowo. Ini sesuatu hal yang menarik dalam dunia politik, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, seperti itu, Mbak. Baik, bisa saja, selalu ada kemungkinan, nggak mungkin di dunia politik. Bang Andre termasuk, mungkin nggak kemudian kalau dikatakan tadi oleh Bang Eriko, dua poros ini adalah poros dari Pak Ganjar, kemudian berhadapan dengan poros Pak Prabowo. Nah, yang poros Amin ini kemudian akan terpecah. Mungkin nggak kemudian PKB ini kembali bersama dengan koalisi Indonesia Maju? Ya, Putri, apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, itu persis yang disampaikan dengan Bang Riko. Jadi memang pandangan kita hampir sama, bahwa memang sangat sulit koalisi ini bersatu, koalisi Pak Prabowo maupun koalisi Mas Ganjar, karena sama-sama mencalonkan sebagai calon presiden. Jadi sangat sulit, sangat rumit, dan nyaris mustahil gitu loh. Nah, nyaris ya, karena kan tidak ada yang tidak mungkin juga, tapi sangat sulit. Nah, mungkin kalau Gus Jazil, kan isu dua poros ini kan keluar dari Gus Jazil, Wakil Ketua Umum PKB. Mungkin saja Gus Jazil memberikan sinyal kepada kita semua bahwa bisa saja PKB tidak jadi bergabung dengan mendukung Mas Anies, sehingga nanti PKB bisa lari ke kami, ke cinta lama bersemi kembali, atau ke Bang Eriko gitu loh. Mungkin itu kali sinyalnya Gus Jazil tuh, memberitahukan dari awal, memberikan sinyal bahwa kemungkinan kami pergi, jadi akan ada dua poros. Begitu ya Bang Eriko kali ya? Tapi mungkin Mas Adi juga bisa beri jawaban. Jangan-jangan memang itu sinyalnya sebenarnya. PKB akan kemudian kembali atau memberikan dukungannya kepada salah satu dari dua partai yang begitu kuat ini, atau di koalisi yang kuat ini. Ya. Saya ingin komentar dua hal, Putri. Pertama, ini sepertinya ledek-ledekan politik ya. Karena yang kemudian menghembuskan kembali soal dua poros ini kan Gus Jazil ya. Gus Jazil sebenarnya kalau mau jujur, sudahlah ini ada dua poros, Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo nyatu supaya porosnya Amin ini aman, tidak ada yang gangguin. Kan itu asumsinya. Tapi kalau kita mendengar statementnya Bang Andre Rosiade, Bang Eriko Sutarduga, ini agak sulit menyatukan dua kubu besar ini, Ganjar Prabowo, Prabowo sama Ganjar. Karena keduanya ini tidak mungkin jadi orang nomor dua. Maka keduanya akan head to head. Maka yang sebenarnya ingin bubar itu adalah
koalisinya Amin. Tinggal 3 partai pendukung Anies dan Muhaimin ini cari selamat masing-masing nanti. Karena koalisinya bubar. Ini kan tidak lebih dari sekedar ledek-ledekan politik sih menurut saya. Supaya poros masing-masing ini bisa berjalan dan tidak ada yang mengganggu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan sebenarnya, kalau mau jujur, apakah 2 poros, 3 poros? Bagi saya, ada faktor determinan yang kemudian dimiliki oleh 3 tokoh kunci ya, Megawati Soekarno Putri, Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalau ketiga tokoh kunci ini bertemu, bicara dari hati ke hati, melampaui batas-batas elektabilitas, melampaui batas-batas partai, bicara soal siapa yang harus jadi capres, siapa yang jadi cawapres, poros pertama, poros kedua dan seterusnya, saya kira urusan dunia persilatan ini selesai. Karena kalau mau jujur sebenarnya titik gempa politik itu ya, ini hanya bisa dimunculkan ketika tokoh ini ketiganya yaitu Jokowi, Megawati dan Prabowo Subianto bicara tentang bagaimana di 2024 yang akan terjadi di 2024 ya. Oleh karena itu ya mungkin saya tidak ingin mensimplifikasi, tapi kalau kita menggunakan logika yang cukup sederhana, memang seakan-akan tidak mungkin akan ada 2 poros. Harus saya katakan Mbak Putri, ini di luar logika kita sebagai orang awam. Tiba-tiba misalnya Pak Prabowo jadi bagian dari koalisinya Jokowi setelah menjadi rival dua periode berkompetisi. Kita juga sangat sulit membayangkan bahwa Prabowo dan Ganjar ini sulit untuk bersatu hari ini. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau sudah elit bertemu, di situ ada Mbak Mega, di situ Jokowi dan Prabowo bertemu, bicara, siapa yang kemudian bisa membantah akan ada kesepakatan politik yang itu di luar batas kemampuan kita. Termasuk misalnya ketika kita membayangkan poros Amin ini solid, iman politiknya tidak bisa digoyang, siapa juga yang bisa menyangka bahwa di kemudian hari ada peristiwa politik, ada tsunami politik yang di luar nalar kita sebagai manusia biasa, itu terjadi dan juga bubar jalan. Makanya bagi saya sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang maju, maka sepanjang itu juga soal poros yang ada 2 atau 3 itu sangat mungkin masih bisa terjadi. Semuanya masih terbuka, termasuk juga masih terbuka siapa yang akan menjadi sosok yang mendampingi 2 bakal calon presiden ini, baik itu mendampingi Prabowo Subianto ataupun juga mendampingi Ganjar Pranowo. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa nama yang difavoritkan menjadi kandidat pendamping mereka, ada yang beririsan. Nanti Mas Adi, kemudian juga Bang Andre, kemudian juga nanti dari Bang Eriko bisa memberikan kisi-kisi kepada kita, kira-kira siapa sebenarnya akan dipilih untuk bisa mendamping para baca pres ini. Sesaat lagi ya, kami sudah kembali. Perbincangan Mas Adi, kalau saya tanya ke Bang Eriko atau ke Bang Andre langsung soal siapa kira-kira nama yang akan menjadi pendamping baik Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, pasti jawabannya sama nih dari setiap episode ke episode. Masih nanti kita akan menunggu, masih akan dirapatkan begitu kan, tergantung juga bagaimana partai-partai politik yang ada di koalisi tersebut. Tapi kalau Mas Adi melihatnya siapa yang akan menjadi kandidat terkuat kalau kita bisa bicara mengenai calon pendamping dari keduanya, apalagi ada nama-nama yang beririsan sepertinya. Kalau kita membaca data-data survei yang terpotret dari survei parameter misalnya, kalau ditanya kepada publik siapa kira-kira sosok yang dianggap pantas untuk mendampingi Prabowo Subianto, itu ada 2. Pertama itu adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Erlangga Hartarto. Mungkin publik melihat bahwa kedua nama ini adalah 2 sosok yang saat ini beririsan dengan Prabowo Subianto. Erick di-endorse oleh Partai Amanat Nasional, Erlangga Hartarto juga di-endorse oleh Golkar. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya termasuk yang cukup meyakini bahwa 2 sosok ini sangat mungkin bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Tapi kan kita tidak pernah tahu ada peristiwa-peristiwa politik yang di luar nalar kita, yang melampaui batas-batas angka-angka statistik. Jangan-jangan misalnya muncul nama Gibran Rakabuming Raka ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa soal ambang batas minimum syarat pencapresan itu diterima, bahwa tidak harus 40 tahun boleh maju, tapi 35 tahun maka Gibran bisa maju. Kita dengar misalnya beberapa waktu yang lalu Gibran pun juga masuk dalam perhitungan yang sangat potensial bisa berpasangan dengan Prabowo, kan begitu pembicaraannya. Kalau dilihat pada level Ganjar Pranowo, ketika ditanya pada publik kira-kira siapa,
Yang paling tinggi juga adalah di situ namanya Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir, ada kemudian Mahfud MD, kemudian ada Andika Perkasa, bahkan di situ muncul nama Hovifah. Nah, itu yang saya kira nama-nama yang menurut kita cukup potensial ya, bisa berdampingan melalui kacamata publik. Bahkan kalau misalnya ambang batas syarat minimum itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin Gibran pun juga masuk dalam perhitungan PDIP, karena kita juga mendengar Gibran adalah salah satu nama yang sempat disebut potensial untuk digodok sebagai nama-nama yang potensial akan bisa maju. Oleh karena itu dua variabel yang bisa kita pakai, Putri. Satu adalah variabel umum seperti pembicaraan publik, seperti survei-survei, siapa nama-nama orang yang dianggap layak menjadi pendamping Prabowo dan Ganjar. Tapi di luar itu ada kekuatan politik di luar kita, entah itu yang diorkestrasikan oleh sang mastermind, oleh elit-elit politik di negara ini. Jangan-jangan cawapres dari Ganjar, cawapresnya dari Prabowo adalah mereka yang tidak pernah kita bicarakan hari ini gitu. Ada kemungkinan seperti itu? Sangat mungkin loh. Apa yang terjadi pada Pilpres 2019? Kiai Maruf Amin tidak pernah muncul di survei, tidak pernah menjadi pembicaraan publik. Tiba-tiba kemudian diumumkan sebagai calon pendampingnya Jokowi. Itu kan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita sebagai orang awam. Oleh karena itu sebenarnya kalau bicara soal siapa pendampingnya Prabowo Subianto dan Ganjar, kita seperti halnya membayangkan apakah di 2024 itu apakah ada 2 poros ataupun 3 poros. Semuanya masih gelap gulita. Semuanya masih serba mungkin akan berubah di kemudian hari. Oke, baik Bang Eriko. Ada nggak kemungkinan seperti dikatakan oleh Mas Adi tadi, mengulang pemilu sebelumnya yang namanya nggak ada di radar, yang nggak ada di bayangan kita, tahu-tahu kesebut tuh mendampingi kalau tahun ini berarti atau pemilu tahun 2024 berarti akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo, Bang Eriko? Saya harus jujur Mbak Putri, ini memang apa ya, pengamat politik favorit saya ini Mas Adi Preni, jeli sekali melihat apa ya, melihat gambaran-gambaran yang terjadi, dan karena mungkin beliau tidak dipengaruhi hal apa, jadi lebih fokus melihatnya. Saya harus jujur bahwa di dalam internal kami ada 3 nama, sekali lagi bukan karena PD Perjuangan 3 ya, memang ada 3 nama yang menguat. Pertama Mas Andika Perkasa, yang kedua Pak Mahfud MD, yang ketiga Mas Sandiaga Uno, yang masing-masing punya kelebihan yang luar biasa. Kalau Pak Andika Perkasa kita tahu pengalamannya di dalam dunia kemiliteran dan juga sudah masih sosok yang masih cukup muda. Kemudian juga dari Pak Mahfud MD kita tahu beliau berani mengatakan apa yang benar is benar, dan juga seorang tokoh yang memang penguasaan terhadap hukum juga mumpuni. Dan Mas Sandiaga Uno orang muda yang juga pengusaha yang sukses dan juga sudah berpengalaman juga menjadi calon wakil presiden. Saya rasa yang berpengalaman calon wakil presiden Mas Sandi ini. Tetapi saya harus jujur, benar yang disampaikan ya, disampaikan Mas Adi Pre itu bisa saja muncul sosok yang tidak terduga, walaupun saya agak kurang suka memakai kata tidak terduga ini, tapi memang itu kenyataannya di tahun 2019 itu yang terjadi. Tetapi saya harus mau sampaikan di sini bahwa itu adalah keputusan bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi antara para ketua umum, baik Ibu Megawati bersama para ketua umum yang lainnya. Demikian juga ini juga menarik, apapun juga Bapak Presiden Joko Widodo adalah kader utama PD Perjuangan, dan juga memang keinginan daripada masyarakat bahwa calon nantinya bisa meneruskan program-program Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, yang terakhir tentunya ya, ini yang menarik adalah nanti tentu dengan Mas Ganjar, bagaimana beliau akan sinkron, kemudian juga saling mengisi satu dengan yang lain. Yang terpenting dari semua ini yang kadang-kala kita lupa, dipilih oleh rakyat Indonesia, karena akhirnya yang memilih itu adalah rakyat Indonesia. Betul, partai politik mendaftarkan, tetapi juga rakyat Indonesia lah yang menentukan. Nah, kalau kita lihat dari hasil-hasil survei, tadi sudah disampaikan Mas Adi Pre, bahwa ini menarik. Survei itu begitu sesuatu yang sangat dinamis. Di sini terlihat bahwa masyarakat Indonesia menyadari betul ini belum final, ini belum sampai pada titik tertentu. Nah, kita tunggulah. Dalam 1-2 minggu ini akan terjadi banyak hal yang menarik ini, Mbak Putri. Coba lihat aja nanti. Ini bisa saja ada berkembang yang tidak terduga. Seperti itu. Kita tunggu. Nah, kalau untuk Mbak Andre, kita harus menunggu sampai kapan nih untuk bisa mendengarkan ataupun juga mendapatkan nama pendamping dari Pak Prabowo Subianto di pemilu tahun depan, Bang Andre? Putri, tunggulah musyawarah untuk mufakat dari para ketua umum yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Terus terang saya juga belum tahu kapan hasilnya keluar. Nah, saya harus jujur, sama kayak Bang Eriko, kita harus jujur. Tapi yang jelas
cawapres Pak Prabowo itu harus bisa membantu kemenangan Pak Prabowo, lalu juga bisa membantu Pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga cawapres ini disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Untuk itu, mari tunggu musyawarah untuk mufakat dari Koalisi Indonesia Maju. Itulah. Baik, ya terima kasih. Ya, sing sabar Putri untuk susu. Kita nggak sabar pengen tahu, makanya Bang Andre kita tungguin kapan nih. Tapi yang pasti kita nanti akan tunggu. Ya dikatakan oleh Bang Andre akan ada segera diumumkan. Nanti kita harus sabar. Tapi kata Bang Eriko sekitar 1-2 minggu ini akan ada kejutan. Kita juga nantikan. Tapi terima kasih ya Bang Eriko. Kemudian juga Bang Andre sudah bergabung dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Mas Andi juga terima kasih Mas Adi memberikan pandangan politiknya kira-kira. Bekal untuk masyarakat juga menyambut pemilu 2024. Dan nanti setelah jeda, pemirsa Anda bisa menyaksikan juga nanti data-data dan juga fakta yang akan disajikan oleh rekan kami Agita. Agita, nanti kita akan ada apa di segmen berikutnya? Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, nanti di segmen berikutnya, pemirsa kita akan membahas bagaimana kemudian proses dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian nanti akan dilakukan, dan kita akan bahas secara mendalam bagaimana kemudian dari sisi anggaran dan juga pembangunannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita awali dari informasi ratusan warga Suramadu atau warga Madura yang menggelar aksi unjuk rasa di Jembatan Suramadu. Bahkan mereka memblokade bentang tengah Jembatan Suramadu. Aksi ini berkaitan dengan keteledoran pengusaha garam dalam pengepakan truk dan tetesan air garam yang membuat maraknya kecelakaan lalu lintas di Bangkalan, Madura hingga menelan korban jiwa. Sekitar 500 warga Madura yang tergabung dalam MADAS atau Madura Asli melakukan aksi unjuk rasa di Jembatan Suramadu pada Senin siang. Aksi unjuk rasa ini berkaitan juga dengan protes warga atas keteledoran pengusaha garam yang membuat warga mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam aksi ini, warga Madura mendesak stakeholders di Jawa Timur untuk turun tangan mengatasi lalu lintas di Bangkalan yang kerap dilewati truk-truk dari pengusaha garam yang dinilai tidak sesuai dengan SOP, sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Usai memblokade jalan di bentang tengah Jembatan Suramadu, konvoi para pengunjuk rasa ini kembali bergerak menuju arah Madura. Akibat aksi unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jembatan Suramadu sempat tersendat. Ya, berikutnya pemirsa, setelah diketahui Kaisang Pangarep ini sudah bergabung ke PSI, maka kemudian relawan dari Ganjar Pranowo dari sejumlah daerah ini sudah mulai bergerak. Relawan Partai Demokrasi Perjuangan tidak tutup mata dengan bergabungnya Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia. Seperti disulut oleh pemantik korek api, relawan Ganjar pun bergeliat di daerah untuk unjuk diri. Di daerah, pergerakan relawan Ganjar pun mulai menggeliat satu persatu menunjukkan eksistensinya mendukung bakal calon Ganjar Pranowo. Di Banjarmasin, relawan Prabowo sejak tahun 2019 rela mencopot dan mengganti baju simpatisannya demi memberi dukungan kepada Ganjar Pranowo. Meskipun sebelumnya baca pres Ganjar Pranowo menganggap biasa masuknya putra bungsu presiden ke partai lain, namun relawan tetap bergerak untuk mengambil simpati rakyat. Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi, ya, jadi bolehlah, silakan siapapun. Meski demikian, suka atau tidak suka, masuknya Kaisang bukanlah isapan jempol semata. Tapi konteks ini saya melihat semakin PDIP kok seolah-olah memang Pak Jokowi makin melihatkan kekuatannya. Bahkan itu menambah suplemen. Anda melihat sinyal gitu? Iya, saya melihat menambah suplemen dan energi baru bagi PSI gitu. Oke. Dan bagi PDIP kok makin hari ada sinyal melemah. Contohnya begini, kan ada kemudian yang menarik ya. Ini menarik ini. Tiba-tiba ada
PDIP mulai menurunkan gengsi politiknya untuk menaruh Ganjar sebagai cawapres. Coba kita perhatikan statement-statement dari politisi PDIP. Kan? Itu belum resmi, tapi sinyal egonya seolah-olah gitu ya? egonya PDIP udah mulai menurun. Tidak hanya duduk manis menyaksikan putra mahkota lompat pagar politik, Koalisi Perubahan merapatkan barisan. Apakah ini peluang atau justru tantangan? Ini malam hari ini alhamdulillah Solo sudah bisa dimulai. Jadi setelah malam ini kita akan maraton, akan lebih intensif lagi terus melakukan konsolidasi dan sekaligus untuk melakukan proses sosialisasi sampai nanti masa kampanye yang resmi sudah ditentukan oleh KPU, kita akan mensosialisasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Indonesia. Relawan Prabowo pun ikut terjun demi meraih hati rakyat. Namun, siapakah yang akan ada di hati rakyat? Kita tunggu saja nanti setelah penetapan pasangan dari KPU. Apakah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung dengan reporter atau rekan Vena Kintan yang saat ini sedang mengikuti bagaimana kemudian jalannya rapat bersama dengan Kementerian Investasi membahas bagaimana kemudian perkembangan dari Rempang. Vena, selamat malam, silakan. Baik, selamat malam Magita dan juga pemirsa. Betul sekali, beberapa waktu lalu ini baru selesai digelar konferensi pers mengenai perkembangan dari investasi ramah lingkungan yang ada di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ini tadi disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang sebelum menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media ini tadi juga sempat menggelar rapat terbatas dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan juga pejabat terkait berkaitan dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Nah, rapat terbatas ini juga disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Ini digelar setelah tadi pagi hingga siang hari ini Menteri Investasi menghadap Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan ada beberapa arahan, ada dua arahan yang diberikan. Salah satunya adalah untuk bisa menyelesaikan konflik Rempang ini secara kekeluargaan dan baik, dan juga yang kedua ini adalah melibatkan sejumlah kementerian ataupun pihak terkait untuk bisa menyelesaikan konflik ini. Dan poin apa saja yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kami hadirkan berikut tayangannya untuk Anda. Menyampaikan tentang perkembangan Rempang. Yang pertama tadi kami dalam melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden sendiri yang memimpin pada pagi hari, telah kami mendapatkan arahan bahwa yang pertama, proses penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik, cara yang kekeluargaan, harus yang stop. Yang kedua, Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi. Yang ketiga, arahan Presiden menyampaikan pastikan hak-hak rakyat. Dan Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang. Maka pertama saya sampaikan kepada publik, ini penting agar tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf simpang siur dan atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa hari lalu juga masih ditayang oleh medsos-medsos. Saya harap kita harus semua berpikir baik
bijak, dan betul-betul dengan secara objektif. Saya datangi Pak Garisman sebagai tokoh yang dituakan. Saya sholat maghrib di sana, saya makan bersama di sana, tidak membawa ajudan, tidak membawa pejabat siapapun, dan saya duduk cerita dengan mereka secara keluarga. Dari situlah kemudian saya banyak mendapat masukan-masukan. Yang pertama, mereka tidak ingin untuk relokasi ke Pulau Galang. Yang kedua, mereka juga tidak ingin untuk kuburan leluhur datuk-datuk di sana digeser. Yang ketiga, mereka sangat menerima investasi. Sampai Pak Garisman menyampaikan kepada saya, kiamat 5 kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, nggak maju kalau tidak ada investasi. Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif, tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang keempat, mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang. Apa yang terjadi? Yang kelima, mereka juga ingin untuk tidak hanya menjadi pekerja dari investasi, tapi mereka juga harus dirangkul untuk mereka menjadi pengusaha bagian daripada investasi. Itu dia yang disampaikan oleh Menteri Investasi, sementara saya kembalikan kepada Gita Malika di studio. Terima kasih Vena Kintan menginformasikan langsung bagaimana kemudian rapat dari Kementerian Investasi mengenai update Rempang. Selamat bertugas kembali. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi naik dari stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur. Ia didampingi sejumlah menteri, pejabat, serta artis dan influencer. Mereka berangkat menggunakan kereta cepat tujuan stasiun Padalarang, Bandung Barat. Kereta melaju dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Mulus tanpa guncangan, dan sampai di tujuan dalam waktu hanya 27 menit saja. Presiden juga memeriksa kesiapan sarana dan prasarana menjelang peresmian kereta cepat 1 Oktober mendatang. Presiden berharap dengan tersedianya transportasi seperti kereta cepat, masyarakat bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober, dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Transjakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Dari stasiun Padalarang, Presiden bersama rombongan menuju stasiun Bandung menggunakan feeder. Total waktu tempuh dari Jakarta Padalarang hingga Bandung menghabiskan waktu 1 jam. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita sudah lihat bersama pemirsa bagaimana kemudian nanti pada tanggal 1 Oktober 2023 kereta cepat Jakarta-Bandung ini nanti akan resmi, operasionalnya akan diresmikan. Kita akan bahas bersama sebelum menarik lebih jauh tentang kereta cepat, kita juga akan membahas bersama juga dengan analisis kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak.
Ya, Oke, kita akan bahas ya bagaimana kemudian perkembangan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebelumnya kan dari tahun 2015 Pak. Ini sudah diketahui sudah ada diawali dengan pembentukan PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina pada tahun 2015. Namun kemudian target harusnya tahun 2019 selesai, tapi kemudian mundur sehingga pada tahun 2022 bahkan 2023 ini baru ditargetkan usai. Kita bisa lihat bersama pemirsa di belakang, ini merupakan perjalanan pembangunan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini diawali dengan pembentukan PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yang kemudian dibentuk pada tahun 2015. Tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015 ini sudah diresmikan. Barulah kemudian pada 21 Januari 2016 groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dilakukan bahkan bersama dengan Presiden Joko Widodo yang melakukan peresmian atau groundbreaking di Welini, Jawa Barat. Nah inilah kemudian Pak Trubus kita bisa lihat bersama ya. Memang konsep awalnya sudah groundbreaking pada tahun 2016. Selanjutnya juga proyek yang disinyalir begitu prestisius ini pun dikerjakan dengan cepat, termasuk juga mengenai aspek pembiayaan. Ini dilakukan oleh PT KCIC bekerja sama juga dengan China Development Bank ini pada tahun 2017. Dan bahkan pada tahun 2018 kemudian MOU atau penandatangan kontrak kerjasama ini sudah diteken antara Indonesia dan juga Cina, khususnya juga bersama dengan China Development Bank pada tahun 2018. Pak Trubus, sejauh ini bagaimana kemudian melihat atau mengevaluasi ya, bagaimana kemudian ini merupakan proyek yang sangat prestisius kerjasama antara Indonesia dan juga Cina, Pak? Iya, kalau lihat sebenarnya awalnya itu sangat membanggakan karena kan ini murni B2B ya, business to business, jadi tidak ada menggunakan anggaran APBN dan itu berkali-kali dinyatakan oleh Pak Presiden waktu itu, sehingga masyarakat sangat meyakini bahwa proyek ini akan berjalan sukses dan mulus. Tetapi itu tadi di tengah jalan, dalam perjalanannya itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Karena apa? Karena kemudian terjadi pemunduran dan berakibat kepada pembengkakan anggaran yang semula 80 sampai mundur sampai sekarang 10 triliun. Nah, ini kan menyebabkan terkait kereta cepat ini timbul persepsi publik yang beraneka ragam, artinya bahwa di sini ada faktor menurut saya keterbukaan dari pemerintah sendiri yang sangat minim. Kemudian juga dalam hal ini saya lihat juga kenapa berubah ini juga tidak pernah ada penjelasan yang clear ya, yang memadai. Yang ada bahwa penjelasan dari Menteri Keuangan itu karena ada audit BPK yang memungkinkan istilahnya itu pemerintah untuk turun tangan melalui APBN. Itu yang lain juga ada alasan lain, misalnya KAI sendiri dinyatakan cukup mampu lah nanti karena dengan ada penghasilan tambahan waktu itu karena logistik batubara yang menguntungkan. Misalnya seperti itu yang argumen itu dipakai untuk alasan bahwa pemerintah akhirnya istilahnya men-take off ya, mengambil alih pembiayaan terhadap soal kereta cepat ini. Yang jelas bahwa akhirnya publik melihat bahwa pemerintah ini seperti didikte oleh pihak ini China kan dalam hal ini. Karena apa? Karena kemudian publik melihat yang terjadi pembengkakan itu harus ditanggung melalui APBN yang jumlahnya cukup fantastis lah ya. Iya, dan masyarakat juga terbengong-bengong dengan anggaran yang begitu besar, sementara secara benefit yang didapat itu tidak terlalu besar karena kan ini persoalan yang jaraknya sendiri dan berbagai hal yang menurut publik masih inilah ya jauh dari harapan gitu. Ya, kita ketahui bahwa seharusnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditargetkan selesai pada tahun 2019, namun kemudian mundur sampai 4 tahun hingga selesai pada tahun 2023, dan bahkan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Trubus, anggarannya ini bahkan membengkak. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian anggaran ataupun sebenarnya timeline ya dari pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mundur atau molor kemudian sampai 4 tahun lamanya. Pak Trubus kembali lagi, ini ada wacana bahkan untuk meneruskan proyek ini sampai ke Surabaya karena pemerintah cukup senang, kemudian juga bahkan berdasarkan kerjasama juga dengan China yang sudah punya pengalaman mengerjakan proyek kereta cepat ini sampai 41.000 kilometer. Tanggapan Pak Trubus? Iya, menurut saya sebenarnya kan kekhawatirannya itu jangan sampai ini yang kereta cepat Jakarta-Bandung ini nanti ujung-ujungnya ditinggalkan publik gitu loh. Karena apa? Karena memang animo sekarang masih besar, ini kan masih baru biasa seperti LRT kemarin juga animo masyarakat sangat tinggi. Karena persoalannya kemudian ketika pemerintah menginginkan ada perubahan sampai ke Surabaya, saya rasa ini hal yang sangat ini ya apa, jangan sampai terkesan mengalihkan persoalan karena ini persoalan kan belum apa kita sudah siap, ini kan diburu-buru sampai tanggal 1 harus diresmikan, sementara stasiun-stasiunnya juga belum beres semua kan, infrastrukturnya kita belum bisa, jangan sampai nanti sudah di apa namanya launching udah jalan tiba-tiba seperti ya kasusnya LRT itu yang pintunya rusak lah, yang macam-macam ya banyak masalah yang kemudian ujungnya publik yang dirugikan kan gitu. Jadi menurut saya ini lebih baik kita fokus aja dulu persoalan yang di sekarang yang Jakarta Bandung ini, sehingga nanti yang persoalan untuk sampai ke Surabayanya itu sesuatu yang sifatnya politis saja lah, itu kaitannya dengan pemerintah Cina. Tapi kita sendiri karena apa? Karena persoalannya kemudian ini kan dampaknya ke APBN kan semua, karena ujung-ujungnya juga APBN yang dimanfaatkan atau digunakan untuk membiayai kereta cepat ini. Sementara masyarakat kita ini memang persoalannya apakah membutuhkan atau belum lah, ini persoalan kan. Jadi kenapa masyarakat saya lihat belum terkesan belum membutuhkan kereta cepat, dan ini untuk kereta cepat sampai Bandung saja baru sampai Padalarang kan, sementara untuk sampai Bandung itu masih lama lagi membutuhkan semacam feeder lagi ke sana pindah tempat. Nah masyarakat berekspektasi dengan duduk tiba-tiba sampai ke Bandung, tapi tiba-tiba enggak, belum sampai, harus lagi pindah lagi. Ternyata masih ada lanjutannya lagi. Nah, ini yang menurut saya masyarakat juga harus diedukasi sehingga memahami gitu ya kondisi itu. Tapi yang jelas ini memang semuanya jadi terkesan sangat politis sekali untuk kalau berpikir kemudian sampai kita mau bangun lagi sampai ke Surabaya kan kesannya jadi berlebih-lebihan gitu ya gitu. Bicara mengenai anggaran, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Trubus, seharusnya anggaran pembiayaan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak membebankan kepada APBN ya Pak. Kita juga bisa hadirkan pemirsa grafis bagaimana kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini seharusnya 88 triliun rupiah. Namun kemudian dikarenakan mundur sekitar 4 tahun lamanya sehingga kemudian anggaran juga ikut membengkak bahkan mencapai 110,22 triliun rupiah. Tadi juga bahkan disebutkan oleh Pak Trubus, seharusnya anggaran ini merupakan pembiayaan dari konsorsium Indonesia China dan juga pinjaman betul ya Pak, pinjaman dari China Development Bank. Bagaimana kemudian melihat Pak untuk evaluasi dari sisi anggaran sendiri yang tadinya seharusnya tidak menggunakan APBN, seharusnya menggunakan skema business to business ya atau kerjasama bisnis dan bahkan pinjaman dari China Development Bank, tapi ternyata malah memakai APBN juga. Iya, ini menjadi kebingungan publik sebenarnya. Kenapa pada awalnya sangat percaya sekali bahwa itu B2B istilahnya, bisnis to bisnis, tapi kemudian tiba-tiba juga membalik kepada itu soal dibiayai oleh negara karena alasan mangkrak. Nah ini persoalannya apakah penundaan mundur-mundurnya ini ada unsur kesengajaan, jadi problem juga kan. Jadi publik juga melihat jangan-jangan ini memang sengaja untuk dimundur-mundurkan dengan biaya membengkak jumlahnya seperti itu. Nah tentu ini persoalannya kemudian bagaimana konsorsium dari Cina sendiri yang sebenarnya ikut bertanggung jawab, tapi kan ini persoalannya kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan APBN sebagai jaminan. Itu masalahnya kan di situ. Nah, jadi anggaran ini tentu akhirnya menjadi sangat besar dan sangat membebani APBN meskipun pemerintah berkali-kali mengatakan bahwa itu hal yang normal, wajar-wajar saja, tetapi ini tentu sangat sulit karena kritik-kritik apalagi keluarnya peraturan Menteri Keuangan 89 itu yang baru itu kan juga mengendeskan bahwa itu pembiayanya semua ditanggung oleh penjamin. Nah ini kan mengindikasikan semua persoalan seolah-olah bahwa itu lancar-lancar saja, padahal di situ ujung-ujungnya juga APBN juga. Nah nanti bagaimana ini baru di sekitar Jakarta Bandung saja yang menurut kelaikan
Karena sebenarnya masyarakat banyak pilihan, artinya kan ada kalau mau ke Bandung itu bisa menggunakan kereta cepat salah satunya. Tetapi persoalannya ini masalah tarif ini kan juga problem juga. Masyarakat masih melihat jangan sampai tarifnya itu terlalu mahal. Kalau misalnya mau bandingannya mobil pribadi ya cuma 200.000, kalau travel ya malah 100 sampai 200.000. Kalau misalnya itu dibuat murah 350 misalnya, ya itu akan lama pengembaliannya. Jadi itu kan artinya break even point-nya kan jadi lama sekali kan secara bisnis kan ya. Jadi pemerintah harus menanggung lagi banyak biaya. Jangan-jangan sampai nanti pemeliharaannya ke depannya juga banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan dari APBN lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi, jangan sampai kemudian kita prinsipnya semuanya senang, bangga gitu. Bangga bahwa kita punya kereta cepat gitu ya. Tetapi kemudian ketika prosesnya itu sendiri publik sangat dibingungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, dan di satu sisi kemudian juga belum sampai ke Bandung juga, tiba-tiba kemudian ada pemikiran bagaimana kalau diperpanjang lagi ke Surabaya. Ini yang kemudian juga harus diantisipasi oleh pemerintah, karena memang dari awal ini tidak seharusnya melibatkan APBN. Bahkan kalau dari konsorsium sendiri kan sebenarnya 60% dari BUMN, betul ya Pak Turbus ya. Kemudian juga 40% sisanya ini kemudian dari China. Bagaimana kemudian seharusnya pemerintah bisa mengevaluasi dari sisi anggaran ini? Kan artinya sudah kecolongan ini Pak. Ini kalau kita bisa lihat pemirsa, ini merupakan grafis dari skema kerjasama konsorsium. 60% ini merupakan dari BUMN Indonesia, sementara 40% ini dari pihak Cina ataupun disebut dengan Beijing Yaowan. Nah, ini kemudian skema konsorsium, bahkan komposisi konsorsium BUMN, KAI 38%, Wika 25%, PTPN 25%, dan juga Jasa Marga 12%. Ini kemudian Pak Trubus ya, bagaimana kemudian pemerintah ini harus mengevaluasi dari sisi anggaran ini supaya tidak kecolongan seperti ini Pak? Iya, harusnya memang ini harus dibuka secara transparan kan, artinya bahwa pemerintah jangan sampai kemudian selama ini berpandangan bahwa ini biasa ditanggung oleh pemerintah dalam hal proyek pembangunan seperti ini, tetapi berujung kepada pembebanan APBN. Nah, ini kan menurut saya yang kita kan ini kan pernyataan sehari-hari seperti membenarkan dulu pernyataan Pak Jonan kan ketika pertama kali gitu ya, pertama kali kereta cepat ini dibahas tahun 2015 itu. Tetapi yang jelas bahwa kondisi keuangan kita ini kan selalu APBN-nya tidak murni dalam hal untuk urusan moda transportasi seperti ini kan, juga untuk pembangunan yang lain. Jangan sampai nanti terganggu ya kan APBN kita ke depannya loh, kita berbicara ke depannya kalau ini terus model-model seperti ini tidak dilakukan evaluasi secara ketat. Tentu waktu itu pemerintah selalu berasumsi terlalu optimis sekali bahwa betul-betul B2B semuanya lancar ya kan, tapi ternyata di tengah jalan ada persoalan yang tiba-tiba kemudian APBN menjadi penjamin. Nah, ini semuanya mengindikasikan sebenarnya kan kita sendiri seperti tidak siap gitu, tidak siap dengan kondisi yang ada, tidak siap dengan anggaran yang ada, dan tiba-tiba ya APBN lah yang dijadikan dipertaruhkan. Mudah-mudahan ini bisa tentunya bisa dievaluasi dan juga diantisipasi dari pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Trubus sudah bergabung bersama kami dan juga membahas bagaimana kemudian proyek kereta cepat. Dan pemirsa, saya undang kembali juga Putri Viola untuk menutup program Apa Kabar Indonesia Malam. Kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dan sesaat lagi dapat menyaksikan program Fakta. Betul ya Putri? Betul sekali Agita. Nanti setelah program Apa Kabar Indonesia Malam, para pemirsa bisa menyaksikan program Fakta yang akan juga menjelaskan dan juga fokus pada bagaimana nasib dari warga Rempang yang juga sudah dijelaskan tadi oleh beberapa berita kami. Pak Trubus, terima kasih kehadirannya. Agita juga kita akan kembali lagi esok ya Agita ya, 18 waktu Indonesia Barat, jadi jangan Anda lewatkan. Saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahika menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.